Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah hadir semua di sini di studio 2 di Radio Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita hari ini akan mengambil tema bahaya berdusta atas nama Allah dan Rasul. Bahaya berdusta atas nama Allah dan Rasul. Yang nanti akan diuraikan oleh Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Salam Ustaz Husin, Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diterangkan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Husin kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamta innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, Neza, Anis Mualim, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh anak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat keberkahannya atas kita semua pada hari-hari yang berlalu dari bulan Ramadan. Demikian pula hari ini dan seterusnya hingga berakhirnya bulan Ramadan. Allah ampuni dosa kita, kelalaian kita, begitu pula kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada masa-masa yang lampau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini hari yang penuh dengan rahmat, keberkahan, ampunan. Menjadikan kita hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berjuang di jalannya, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dengan cara yang penuh hikmah, menyampaikan nasihat yang baik, benar-benar penuh ketulusan mengharapkan ridha Allah, bukan mencari kepingan-kepingan dunia atau karena menginginkan syuhrah, nama dan kebesaran. Hanya Allah yang maha besar yang menjadi tujuan hidup kita. Kita menyadari kekurangan, kelemahan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggelincirkan kita disebabkan karena dosa kesalahan kita hingga terjerumus
berjalan di atas jalan orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kebohongan-kebohongan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula mengataskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebar, beredar, begitu populer hingga akhirnya menutupi cahaya Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai mizan, sebagai neraca bagi kita, sebagai furqan untuk membedakan di antara yang hak dan batil, di antara kebenaran yang datang dari sisi Allah dengan kepalsuan dan kebohongan mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berulang kali, bahkan diriwayatkan secara masyhur dan mutawatir mengatakan, "Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan dia menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Hadis ini hadis yang ma'ruf, masyhur, bahkan dari segi kedudukan dibandingkan hadis-hadis yang lain, dia merupakan hadis yang terdepan dalam riwayat. Kenapa Nabi mengucapkan hal ini? Karena pada masa Nabi sudah terjadi kebohongan, apalagi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah masyarakat Islam terdapat orang-orang munafik pada masa Nabi, apalagi saat ini. Mereka dikenal oleh orang-orang yang tidak tahu sebagai orang-orang yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menyebutkan ciri-ciri orang munafik, tapi tidak menyebutkan siapa orangnya, kecuali yang memang telah mengungkap dan membongkar diri mereka. Tapi kebanyakan orang-orang munafik tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi karena mereka berjumpa dengan Rasul, berkumpul dengan Rasul, walaupun hati mereka menyembunyikan kekafiran dan keingkaran, mereka dianggap sebagai sahabat Nabi. Nah, dari orang-orang seperti mereka menyebar kebohongan di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi di saat orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya umat akan apa? Akan merasa terpanggil untuk mendengarkan dan juga untuk mematuhi apa yang disampaikan atas nama Rasul. Oleh karena itu dengan tegas Rasulullah mengatakan, siapa yang berani berdusta atas namaku. Dalam riwayat tidak menyebutkan sengaja. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Dalam riwayat yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Baik sengaja maupun tidak sengaja, ini merupakan hal yang bakal menodai kehormatan Islam. Karena hadis-hadis yang palsu ini, mereka menggantikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengubah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan Islam menjadi apa? Menjadi hukum-hukum yang penuh dengan kezaliman, keberpihakan pada yang kuat, baik dari sisi kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi. Nah, banyak sepanjang perjalanan sejarah, mereka-mereka yang kuat memanfaatkan tokoh-tokoh agama untuk membenarkan, untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka dengan berbagi keuntungan, simbiosis mutualisme. Ini harus kita waspadai. Oleh karena itu, mengingat akan terjadi kebohongan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya melalui hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, Allah jadikan Qur'annya sebagai furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah juga jadikan kitabnya sebagai mizan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan ayat-ayat bukti-bukti yang terang benderang yang tidak meragukan. Dan kami turunkan bagi mereka Alkitab. Wal mizan.
di samping dia kitab yang datang dari sisi Allah, dia juga berfungsi sebagai mizan untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita ingin mengetahui panjang sesuatu, kita mempergunakan tolok ukur seperti meter atau mil. Dan tolok ukurnya harus disepakati. Tapi kalau masing-masing punya meter yang berbeda, apa jadi? Nah, Al-Quran ini kitab yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Sedangkan riwayat hadis sebagian menerima, sebagian menolak. Apalagi diriwayatkan bukan secara mutawatir. Apalagi tidak dikumpulkan pada masa Nabi kita. Tapi setelah berlangsung 200-300 tahun, baru mulai buku-buku hadis bermunculan. Jadi bagaimana kita dapat berpegang kepada sesuatu yang meragukan dan tidak meyakinkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tegaskan bahwa Al-Quran ini merupakan nur dan kitab yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang pada kalian dari sisi Allah nur. Arti nur apa? Yang menerangi. Kemudian kitab yang memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Dan Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti tuntunan Al-Quran. Tuntunan kitab yang Allah turunkan. Dan Allah terangkan bahwa kitab suci Al-Quran ini berkedudukan sebagai muhaimin ala kulli kitab. Artinya hegemoni di tangan Al-Quran. Kalau ada apa saja, ya, baik yang diriwayatkan dari Nabi kita setelah Rasulullah wafat, atau kitab-kitab sebelumnya bertentangan dengan Al-Quran, maka yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Artinya apa? Muhaiminan ala kulli kitab. Alaih di sini ala kulli. Jadi dia sebagai tolak ukur yang memiliki hegemoni atas kitab-kitab yang lain. Karena kitab yang lain telah bercampur dengan kebohongan, yang tersisa adalah kitab terakhir yang dijamin kebenaran yang tidak meragukan. Wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi penegasan dari Allah ini harus betul-betul mendapatkan perhatian kita yang terbesar. Maka Nabi mengingatkan bahwa berbohong atas nama Nabi tidak sama dengan berbohong atas nama orang lain. Nabi seorang Rasul, di saat seorang berbohong atas nama Rasul, maka menyangkut apa? Wahyu dari Allah. Al-kadhibu alayya laisa kal-kadhibi ala ghairi. Berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas apa? Atas selainku. Nah, atas dasar ini, mereka-mereka yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tidak begitu saja setiap yang mereka kumpulkan riwayatkan dari manapun kita katakan bahwa hadis ini benar. Maka para ulama, para peneliti hadis, ya, mereka menentukan 5 syarat untuk menentukan satu hadis itu sahih dan tidak sahih. Yang pertama ittisalus sanad. Sanadnya berhubungan dengan Rasul, tidak ada satu pun yang hilang. Kalau ada satu yang hilang, ini menunjukkan apa? Hadis tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Yang kedua, thiqat ar-rawi. Rawinya benar-benar thiqah, dapat dipercaya. Dipercaya. Tapi menentukan fulan thiqah dan bukan thiqah juga amat-amat subjektif. Apalagi kita hanya melihat yang lahir, tidak mengetahui yang batin. Nah, yang ketiga, dhabtur rawi. Rawi ini orang yang cermat, yang teliti, yang tidak mudah lupa dan salah. 3 hal ini syarat yang berhubungan dengan sanad. Sedangkan 2 syarat berikutnya berhubungan dengan isi dan konten dari hadis. Yaitu adam asyudud wan nakara. Tidak terdapat keganjilan dan kemungkaran pada konten hadis. Kalau satu hadis, ya,
bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dikatakan syadz, apalagi kalau bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula konten dari hadis tersebut tidak bersifat mungkar. Kalau maknanya mungkar tidak sejalan dengan kitab Allah, maka dengan sendirinya apa? Hadis tersebut hadis yang tidak masuk dalam kategori yang sahih. Nah, untuk menentukan hadis ini ganjil dan mungkar, tolak ukurnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Seperti dalam kajian kita yang lalu dengan tema apakah kita wajib mentaati pemimpin secara membabi buta? Jawabannya Al-Quran. Apa? Jawabannya Al-Quran berbeda dengan riwayat hadis yang beredar, yang mewajibkan kita untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin yang zalim, yang jiwanya jiwa syaitan dan tubuhnya tubuh manusia, walaupun punggung kita dicambuk dan harta kita dirampas. Nah, kalau seandainya rakyat diperintahkan Rasul mentaati pemimpin yang seperti ini, berarti bakal digiring untuk menjadi hamba-hamba syaitan karena pemimpinnya berjiwa syaitan. Kan aneh luar biasa. Walaupun harta kamu dirampas dan punggung kamu dicambuk, kamu tidak boleh menolak isma' wa ati'. Hadis ini kalau kita lihat isinya bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Quran memerintahkan kita mentaati Allah secara mutlak, ya, melalui kitabnya, mentaati Rasul yang menyampaikan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui contoh-contohnya dalam kehidupan yang mengamalkan Al-Quran. Itu merupakan sunnah yang dipastikan kebenarannya apabila yang Rasulullah sampaikan adalah hal-hal yang sejalan dengan Quran. Adapun kalau ada riwayat mengatasnamakan Rasul bertentangan dengan Quran, kita pastikan itu bohong. Karena Rasul orang yang paling taat, yang paling patuh kepada Allah, tidak akan menambahkan dan mengurangi sesuatu. Kemudian wa ulil amri minkum, Allah sebutkan ketaatan kita pada ulil amri kalau mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, kita tidak diperintahkan untuk mentaati keputusan mereka. Kita boleh mengkritik, boleh menegur, boleh mengingatkan mereka atas kesalahan mereka. Tapi sayangnya, ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang menginginkan dunia, yang ada pada para penguasa dan pada oligarki ini, mereka bukan menyampaikan risalah Allah, tapi berkhianat terhadap Allah. Mereka mengucapkan hadis-hadis atas nama Rasul yang membenarkan perbuatan mereka yang salah dan mewajibkan umat untuk taat kepada pemimpin mereka. Dan ini bukan hanya terjadi di kalangan kaum muslimin. Pada umat Nasrani, pada umat Yahudi juga terjadi. Pada umat Nasrani kita saksikan sebelum abad 18. Bagaimana raja-raja melakukan tindakan-tindakan intimidasi, mengeksploitasi rakyat untuk membenarkan perbuatan mereka dan membungkam mulut rakyat. Tokoh-tokoh agama mengatakan ketaatan kepada mereka sama dengan ketaatan kepada Allah. Mereka merupakan wakil Tuhan di bumi. Ini yang akhirnya melahirkan dan meletupkan revolusi Prancis yang kita kenal dengan Renaissance. Akhirnya semenjak saat itu gereja dibatasi hanya dalam ibadah ritual, tidak boleh bicara yang lain. Sedangkan apa? Sedangkan urusan kenegaraan tidak diserahkan kepada mereka. Hal ini sebagaimana terjadi ya, dahulu, terjadi juga pada kaum muslimin. Muncul hadis yang disesuaikan untuk kepentingan penguasa, sebagaimana hadis tadi. Taati, patuhi walaupun punggung kamu apa? Dicambuk dan harta kamu dirampas. Di antara hadisnya yang semacam ini, yaitu sebuah hadis yang berbunyi, antum a'lamu bi amri dinikum. Dalam riwayat yang lain, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Latar belakang riwayat ini, Rasulullah SAW ketika dia sedang berjalan, mampir di tempat para petani yang sedang mengawinkan korma. Korma ini unik. Ya.
Korma bukan kawin melalui apa? Bukan kawin melalui serangga, kupu-kupu atau angin, ya. Tapi untuk menyempurnakan hasilnya, para petani korma mengawinkan pohon korma. Di antara pohon korma ada yang jantan yang tidak mengeluarkan buah, dikawinkan dengan pohon korma yang betina. Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami sedang mengawinkan korma ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan kalian lakukan. Jangan. Ada riwayat, mereka bertanya, apakah perlu kami mengawinkan korma? Rasulullah mengatakan, la taf'alu. Jangan kalian lakukan. Subhanallah. Begitu ditunggu saatnya panen, ternyata pohon kormanya gagal panen. Gagal. Mereka datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, pohon korma kami tidak menghasilkan buah karena kami tidak kawinkan. Rasulullah langsung mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, saya ini seperti kalian. Kalau saya bicara bukan dalam urusan agama, kalian tidak wajib untuk mentaatinya. Apa yang saya ucapkan itu, apa yang saya ucapkan merupakan pendapat saya pribadi. Tapi apa yang saya sampaikan dari Allah, kalian wajib untuk mentaatinya. Dari ucapan Nabi di sini, kita lihat bagaimana Nabi berbicara dalam urusan yang tidak tahu. Padahal Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan bicara dalam urusan yang tidak kamu tahu. Jangankan Nabi. Kalau orang seperti saya, orang-orang biasa ini, orang bodoh bicara tanpa dasar ilmu, tercela. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia yang memiliki pekerti dan akhlak yang luar biasa. Yang tidak mungkin melakukan ucapan-ucapan dan sikap tufaili atau tataful semacam ini. Apalagi di samping Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak sama sekali atas dasar pengetahuan, keputusan Nabi ini bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Apakah Nabi tidak faham Al-Quran? Allah berfirman dalam surat Yasin yang diturunkan di Mekah. Kejadian tadi yang saya ceritakan terjadi di Madinah. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan dari tumbuh-tumbuhan bumi, ya, kemudian apa? Dari diri mereka dan apa-apa yang mereka belum ketahui, yang mereka tidak ketahui. Ternyata apa? Atom juga berpasangan. Betul nggak? Arus listrik ini kalau tidak berpasangan, tidak akan apa? Melahirkan cahaya. Betul nggak? Dalam surat Al-Dzariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar menjadi pelajaran buat kalian bahwa Tuhan kalian yang menentukan hukum berpasangan ini tidak berpasangan. Dalam suratul Fa'ambatna min kulli zawjin bahij. Kami tumbuhkan apa? Dari setiap yang berpasangan yang begitu indah. Ini ayat makiyah semuanya. Mungkin nggak Nabi tidak paham Quran? Kalau Nabi menerima Al-Quran tidak paham kan mustahil. Kalau dia paham pasti menjawab apa? Menjawab, silahkan kawinkan. Kira-kira mungkin nggak petani korma yang telah turun-menurun menanam korma bertanya pada Rasul dalam masalah ini? Sebelum Nabi lahir, pohon korma sudah ada, para petani apa? Sudah tahu cara menanam korma. Betul. Bukan Nabi diutus untuk membawa pohon korma ke bumi, tidak. Oleh karena itu mustahil para petani akan bertanya pada Rasul dalam urusan ini. Nah, kenapa hadis ini muncul? Hadis ini muncul untuk apa? Untuk membungkam masyarakat agar tidak terlibat dalam urusan politik. Ulama hanya bicara masalah agama. Kalau Rasul berbicara mengenai seluruh aspek kehidupan, kalau ulama bicara masalah agama aja. Akhirnya karena apa? Karena arena tempat mereka berkiprah kecil, akhirnya berabad-abad yang mereka bicarakan tentang apa? Kunut dan tidak kunut. Meletakkan tangan di sini atau di sini. Quran itu makhluk apa bukan makhluk? Kenapa? Habis waktu mereka membicarakan masalah ini,
atau berbicara mengenai bid'ah dalam urusan kecil, yang besar mereka abaikan. Karena apa? Tempat bermain mereka terbatas. Jadi kita lihat bagaimana hadis tadi sebetulnya dampaknya memisahkan antara agama dan kehidupan hanya dalam dinding-dinding masjid. Oleh karena itu, ulama perannya untuk baca doa kalau orang meninggal dunia. Betul nggak? Doa pada saat orang dilahirkan. Kemudian juga sholat di masjid. Kemudian juga harus menyesuaikan dengan sunnah Rasul, baik meletakkan tangannya. Kalau tidak sama, yang satu saling menyesatkan dengan yang lain. Dia jadinya jatuhnya kayak talent aja. Iya. Padahal Nabi dulu waktu diutus oleh Allah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ayat Quran berbicara mengenai seluruh aspek kehidupan. Bahkan ayat-ayat hukum jumlahnya amat sedikit. Tidak sampai 5%. Dari apa? Dari ayat-ayat yang berbicara mengenai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat di alam raya membutuhkan ilmu dan penelitian. Hukum sejarah jatuh bangunnya satu bangsa. Betul nggak? Sebab kejayaan dan sebab kehancuran. Bicara mengenai ayat-ayat kebesaran keagungan sehingga. Tapi kenapa kalau kita fokus pada ayat yang jumlahnya paling cuma 200-300 ayat? Lalu mengabaikan Al-Quran yang begitu besar. Kemudian pada saat orang ingin mempelajari Al-Quran, ditakut-takuti. Orang tidak boleh sembarangan untuk mempelajari Quran. Di saat bicara mengenai hukum yang ayat-ayatnya terbatas, juga dilarang untuk berpikir secara terbuka. Harus taklid mengikuti apa? Apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi kalau kita pelajari dan teliti hal ini, yang menyebabkan kemunduran umat Islam, yang menyebabkan umat Islam terjebak adalah ulama-ulama su yang bekerja untuk kepentingan syaitan, untuk kepentingan para penguasa, untuk kepentingan para oligarki, tidak menghubungkan manusia dengan Allah, malah mereka menjadikan diri mereka sebagai hijab antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, hampir kebanyakan umat Islam, bahkan yang menghafal Quran, membacanya dengan suara indah, tidak paham Al-Quran. Tidak paham Al-Quran. Nah, setelah ini nanti insya Allah, setelah Ustaz Hamzah, kita akan bicara bagaimana Allah menceritakan pada kita ayat-ayat yang menerangkan terjadinya pemalsuan, kebohongan atas nama Allah dari sebelum Nabi kita Muhammad SAW terjadi pada umat Yahudi, pada umat Nasrani. Artinya ini bukan hanya monopoli umat Islam, tapi umat sebelum kita juga telah mengalami dan melakukan hal yang sama. Nah, apa yang kita sampaikan pada hari ini tujuannya untuk mengingatkan kita mewaspadai kebohongan atas nama Rasul. Jangan hanya melihat hadis dari sisi sanadnya, periksa isinya. Kita akan temukan ternyata hadis-hadis yang tidak sejalan dengan Al-Quran, walaupun diriwayatkan melalui sanad yang sahih, di balik semua ini ada tangan-tangan syaitan yang ingin apa? Yang ingin betul-betul menggolkan, memuluskan kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dalam hal memaknai Al-Quran ini, jika tidak dengan riwayat, lantas dengan apa lagi, Ustaz? Apakah cukup dengan kita mempelajari bahasa Arab kemudian mengetahui makna ayat Al-Quran? Atau dari mana, Ustaz, kalau bukan dengan riwayat? Kita tahu ada berbagai macam metode dalam menafsirkan Quran. Ada tafsir ilmi yang menafsirkan Quran dikaitkan dengan sains modern. Akhirnya bukan lagi Quran, tapi buku sains. Ada lagi tafsir falsafi. Tafsir falsafi. Seperti Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhrul Razi. Bagaimana persoalan-persoalan filsafat menjadi fokus kajian dalam tafsir tersebut. Terkadang dia memaparkan sekian banyak problem filsafat. Panjang lebar, tapi jawabannya pendek karena sudah terlalu capek, sudah terlalu letih. Akhirnya tafsir ini bukan lagi tafsir Quran, tapi kita filsafat. Lagi tafsir sufi, tafsir batini, yang menggiring menafsirkan Quran, terkadang menuju makna yang amat jauh.
karena tidak mengikuti apa? Rambu-rambu Al-Quran. Tidak mengikuti petunjuknya, akhirnya nyasar ke sana kemari. Akhirnya mulai menganggap bahwa Fir'aun sebetulnya orang yang beriman. Dengan madhab cinta, Fir'aun itu orang yang beriman. Dan mereka juga mengatakan bahwasannya dia adalah Tuhan. Itu merupakan apa? Merupakan keyakinan yang diyakini oleh mereka-mereka yang meyakini wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud. Mereka tidak membedakan antara Tuhan sebagai pencipta dan makhluk sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mereka, kalau adanya ta'adud menunjukkan adanya syirik. Jadi sebetulnya alam semesta, manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, adalah manifestasi dari Tuhan. Dan banyak orang-orang yang menempuh jalan seperti ini. Wal-iyadzubillah. Ada lagi di samping tafsir batini, tafsir berriwayah. Quran merupakan ayat-ayat bayinat yang jelas dan mutawatir. Kemudian mulai riwayat-riwayat dikumpulkan, menggiring ayat-ayat Al-Quran yang pasti menuju ketidakpastian. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang menodai kehormatan para nabi. Kehormatan Nabi kita Muhammad SAW ternoda oleh berbagai macam riwayat kebohongan seperti yang kita jumpai dalam tafsir berriwayah mengenai kisah Sayyidah Zainab bersama Rasulullah. Saya bingung terhadap orang seperti Abu Ja'far At-Tabari yang kita anggap orang berilmu, meriwayatkan hal-hal yang tidak benar tentang Rasulullah SAW. Begitu pula kisah Nabi Allah Daud yang katanya tertarik tergiur pada istri pasukannya. Lalu menggiring ayat Al-Quran dengan riwayat tersebut. Kemudian juga kisah mengenai Harut dan Marut. Kemudian juga kita jumpai bagaimana kisah-kisah yang amat betul-betul mengerikan mengenai kisah Al-Gharani dalam Al-Quran. Rasulullah kelepasan mulutnya katanya sampai mengatakan tilkal gharani qul ula inna syafa'atahum la turtaja. Jadi kita lihat bagaimana riwayat-riwayat ini bukan meluruskan dan menegaskan apa yang disampaikan Al-Quran, malah menggiring kita untuk terapung di awang-awang kebohongan, kegelapan, kebimbangan, dan meragukan. Oleh karena itu, kebanyakan riwayat yang dikumpulkan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam tafsir berriwayah, kebanyakan riwayat yang ada penuh kebohongan. Tapi karena qala Rasulullah, atau diriwayatkan dari Rasulullah, dan tidak semua orang-orang yang berilmu dapat membedakan mana riwayat yang benar dan tidak benar, apalagi sudah jatuh cinta sama riwayat duluan, akhirnya Quran yang disesuaikan dengan riwayat, bukan riwayat disesuaikan dengan Quran. Nah, mereka-mereka yang belajar tafsir berriwayah dari awal memang sudah dicekokin kecintaan, keagungan riwayat tersebut, hingga melihat sosok-sosok yang mengumpulkan hadis di mata mereka lebih besar daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Dan kitab mereka lebih besar, lebih mulia daripada Al-Quran. Sampai seorang tokoh al-hadis mengatakan, kita lebih butuh kepada hadis daripada Al-Quran. Lalu mereka mengatakan tidak mungkin menafsirkan Quran tanpa riwayat. Apa benar? Saya mau tanya, kalau ayat hukum jumlahnya 300-250 ayat, atau katakan 500 ayat, kan sedikit sekali kan? Sedangkan ayat-ayat yang lain, kalau kita perhatikan, ayat yang mengajak kita merenung, bertafakur, nggak harus nunggu riwayat menjelaskan. Kalau ayat-ayat hukum, ada hukum-hukum yang pasti yang masuk dalam kategori syariat, juga nggak membutuhkan riwayat. Paling dalam hal-hal yang mengandung multitafsir, itu pun sedikit. Jadi banyak, karena apa? Karena banyaknya kebohongan yang mereka buat. Akhirnya umat Islam yang satu, yang seharusnya kembali pada Allah, berpegang pada talinya, mereka dipecah belah, diadu domba. Siapa yang menghasut? Yang menghasut orang-orang yang punya kepentingan. Jadi ulama bukan ngajak pengikutnya kepada Allah, ngajak untuk menjadi pengikutnya. Hati-hati, jangan ikutin fulan. Jadi kalau kita lihat, di balik ucapan seperti ini, sebetulnya kecintaan pada kekuasaan dan dunia yang menyebabkan agama Allah menjadi rusak. Nah, bagaimana kita menafsirkan Quran dengan benar? Seperti yang Allah ajarkan. Bahwa Quran itu diturunkan sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Masa menjelaskan segala sesuatu tidak menjelaskan dirinya? Quran juga sebagai nur. Masa nur perlu diterangi?
Nur berfungsi untuk menerangi. Begitu juga hudan. Masa hudan petunjuk ya, membuat kita mengalami kebingungan? Dan Allah juga terangkan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi. Nah, bayyinatin minal huda, di samping Quran sebagai petunjuk, juga dalam Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan maksud dari petunjuk tersebut. Oleh karena itu dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, Allahu nazzala ahsan hadits kitaban mutasyabihan. Allah turunkan sebaik-baiknya firman dan ucapan. Kitab yang isinya betul-betul apa? Mutasyabihan. Serupa, saling menjelaskan dan menerangkan satu dengan lainnya. Sampai Imam Ali ketika sampai pada ayat ini mengatakan apa? La tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'd. Jangan benturkan Quran dengan Quran. Li'annahu yufassiru ba'dahu ba'dahu. Karena Quran saling menafsirkan. Wa yashhadu ba'dahu ala ba'd. Saling menyaksikan. Kemudian wa yantiqu ba'dahu bi ba'd. Artinya Quran ini saling menerangkan, saling menjelaskan. Oleh karena itu Allah mengancam mereka-mereka yang memahami Quran sepotong-sepotong. Sebagaimana pada ayat-ayat terakhir dari suratul Hijr, kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Sebagaimana kami telah memberikan peringatan kepada para muqtasimin. Iqtasama yaqtasimu, yang suka membagi-bagi nih. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, yang menjadikan Quran sebagai satu, bukan satu kesatuan. Kata idhin, ay udwan muqatta'. Mereka menjadikan Quran ini apa? Bagikan anggota yang terpisah-pisah, bukan dalam satu kesatuan. Berarti untuk memahami Al-Quran, bukan hanya kita kembali kepada alat bahasa, karena terkadang satu kata dalam bahasa menunjukkan makna yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Contohnya muhsanat, bisa berarti yang merdeka, bisa berarti yang sudah berumah tangga, bisa berarti juga apa? Seorang yang menjaga kesuciannya. Untuk memahaminya harus kembali kepada keterangan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, Quran tidak meninggalkan kita dalam kebingungan. Tapi Allah berikan petunjuk yang jelas, Allah juga berikan tafsir yang menjelaskan petunjuk tersebut agar kita tidak beralasan di hadapan Allah. Ya Allah, bagaimana kita akan ikuti kebenaran sedangkan kebenarannya membingungkan? Betul tidak? Jadi yang membingungkan bukan Quran. Yeah. Yang membingungkan siapa? Orang-orang yang punya kepentingan memanfaatkan Al-Quran untuk kepentingan mereka hingga membodoh-bodohi masyarakat. Insyaallah. Wallahu a'lam. Memang yang membingungkan orang-orang yang mempunyai kepentingan itu sesuai dengan ayat yang tadi Ustaz bacakan. Wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Betul. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka atau keinginan-keinginan mereka yang punya kepentingan dalam menggiring ayat-ayat Allah ini, Ustaz ya. Masya Allah. Berikutnya silakan Ustaz untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita banyak mendengarkan pencerahan tadi tentang bagaimana seharusnya sikap kita di dalam meneliti atau di dalam menerima riwayat-riwayat. Jangan sampai kita berkata bohong ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini pada saat ini karena kita banyak jauh dari Al-Quran dan juga masyarakat kaum muslimin dijauhkan dari Al-Quran, mereka hanya ya, diperintahkan, dianjurkan hanya untuk ya, membaca Al-Quran dan menghafalnya, sudah sampai situ. Ya. Akan tetapi dalam penjelasan para mubalignya misalnya, para ulamanya, ya, bukan Al-Quran yang dijelaskan, tapi lebih banyak riwayat-riwayat. Sehingga masyarakat kemudian ketika mendengar seorang mubalig mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ya
mereka patuhi karena merasa bahwasanya ini adalah sabda dari Rasulullah SAW. Padahal ya itu adalah riwayat yang disampaikan ya, dari Rasulullah SAW. Yang ini ya kita ini hidup jauh dari Rasulullah SAW. Tentunya kita para mubaligh ini menyampaikan sesuatu yang mengatakan itu dari Rasulullah berdasarkan riwayat. Ya, mata rantai, sanad dan sebagainya. Seperti yang tadi disebutkan, dijelaskan oleh Ustaz Husin. Jadi sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya ketika kita menerima berita ya, apalagi ketika berita tersebut terdengar aneh ya, di telinga kita, hati nurani kita gelisah seperti itu. Masa sih Rasulullah perintahkan seperti ini, seperti itu. Nah, hendaknya kita harusnya cerdas, ya, harusnya pintar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, menurunkan Al-Qur'an ini agar supaya kita itu menjadi orang yang cerdas. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya dalam surah Yusuf ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami Al-Qur'an ini turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab agar supaya kalian berakal, agar supaya kalian cerdas ya. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun ya. Jadi berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar supaya kita cerdas. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Isra seperti tadi juga diterangkan oleh Ustaz Husin, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan dengannya. Nah, mengenai ya pengetahuan atau ilmu tentang ya hadis Nabi atau riwayat hadis ini itu kita pelajari namanya ilmu mustalah hadis. Ya. Dan di sana disepakati bagaimana cara kita mengetahui suatu hadis itu sahih. Ya, ada syaratnya. Tadi juga sudah disebutkan. Ya, 5 syarat. Ini harus terpenuhi ke-5 syarat ini. Kalau mau tahu itu riwayat hadis itu sahih. Ya. Yang pertama ya tadi ittisalus sanad, artinya bersambung sanadnya nih. Dari fulan sampai kepada sahabat Rasul sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini dalam nyambungnya sanad ini ya kebanyakan hadisnya itu adalah ahad ya, artinya disampaikan dari satu orang ya, melalui satu orang, kemudian dari satu orang lagi sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau banyak yang menerima Rasulullah menerangkan sesuatu, ya, didengarkan oleh banyak sahabat, kemudian disampaikan oleh banyak sahabat. Ya. Banyaknya ini ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40 sahabat, kemudian ke bawahnya juga banyak. Nah ini yang disebut sanadnya ini mutawatir. Ya. Artinya didengar oleh banyak sahabat. Tapi banyak tadi ya kebanyakan hadis diriwayatkan oleh ahad, oleh satuan individu. Nah itu tapi ini merupakan syarat syarat pertama dari mengetahui hadis yang sahih. Jadi harus bersambung. Kalau ada seorang yang hidup ya, pada zaman tertentu dia nggak ngalamin ya orang yang dia bilang saya dengar dari si fulan ya. Misal saya katakan saya ini dengar ucapan ini dari Ustaz Husin, padahal saya nggak hidup sezaman dengan Ustaz Husin, ya, nggak pernah bertemu. Nah ini ya, berarti sanadnya tidak bersambung seperti itu. Kemudian bukan sanad saja nyambung, tapi diteliti apakah perawi-perawinya ini yang menyampaikan ini orang yang kuat hafalannya. Sebab kalau orang yang tidak kuat hafalannya, ya baik karena memang kecerdasannya atau karena dia sudah tua, ya
sehingga suka lupa. Nah, itu juga jadi penilaian. Jadi yang kedua adalah dhabtur rawi. Yang ketiga juga ya, mengenai sanad ini masih tiga-tiganya ini mengenai mata rantai penyampai berita tersebut. Thiqatur rawi, ya, artinya si rawi ini orang yang dapat dipercaya, orang yang adil, orang yang baik seperti itu. Nah, ini juga penilaian seperti Ustaz Husain tadi bilang, ya, mengenai seorang yang dapat dipercaya ini, ya, penilaiannya biasanya penilaian manusia. Penilaian manusia hanya melihat yang zahir. Ya, ini sifatnya subjektif, ya, seperti itu. Ya, tentu ada orang-orang yang menilai, ya, seseorang ini thiqah, ini orang baik, bisa dipercaya menurut dia, tapi menurut orang yang lain enggak seperti itu. Ya, ini juga jadi subjektif, ya. Seperti itu. Ada seperti Yahya bin Ma'in, dia menilai Imam Syafi'i enggak thiqah seperti itu. Nah, ini kan penilaian, tapi coba kata menurut ulama yang lain, ya, seperti Imam Syafi'i thiqah seperti itu. Nah, ini ada di sana ada kemungkinan juga subjektivitas di sana. Apalagi misalnya, oh, si fulan yang meriwayatkan ini bukan dari golongan kita. Oh, maka dicap ini ghair thiqah misalnya. Bisa seperti itu. Inilah ada subjektivitasnya. Tapi walaupun demikian, ini adalah ada ulama-ulama hadis sudah mengumpulkan hadis berdasarkan ini, bisa saja kita terima, ya, karena ini adalah sudah upaya mereka di dalam meneliti setiap rijal, ya. Akan tetapi syaratnya bukan hanya 3 ini yang menjadikan suatu riwayat itu menjadi benar. Ada syarat yang keempat dan kelima yang sangat penting, yaitu bagaimana, ya, matannya. Itu tadi dari mata rantainya. Kita juga harus melihat kemudian tentang matan dari riwayat yang disampaikan itu atau isi beritanya. Nah, isi beritanya penting kita lihat apa isi beritanya benar atau tidak ini. Apakah dia itu ada musyudzud yang pertama, ya, yang syarat yang keempatnya itu, ya, tidak syadz, artinya meragukan. Meragukannya kenapa? Misalnya ada riwayat yang lain lagi kok bertentangan dengan itu. Seperti, ya, yang kemarin hadis yang kita riwayatkan, walaupun kalian dipukul, ya, oleh penguasa, diambil hartanya, manut saja seperti itu. Ini kan perbuatan zalim. Ya, sedangkan di ayat yang lain, ya, bagaimana dengan hadis yang lain saja sudah bertentangan. Kita diperintahkan oleh Nabi bahwasanya, ya, jihad yang terbaik adalah afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak yang disampaikan kepada penguasa yang sombong seperti itu, ya, yang zalim. Ya, itu artinya menyampaikan kebenaran. Jadi bukan manut saja seperti itu ketika penguasa itu zalim. Artinya perlu diingatkan seperti itu. Jadi bukan manut saja seperti tadi. Nah, ini ada syadz. Apalagi kalau itu syadznya itu, ya, bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan, ya, agar supaya kita berlaku adil. Al-Quran melarang perbuatan zalim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini perintah dari Al-Quran. Kalau ada kezaliman kemudian biarkan saja, kita manut saja, itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini riwayat yang tadi berarti ada syadz di sana. Dan juga ada munkar, tidak munkar. Artinya munkar ini adalah sesuatu yang diingkari, aneh ini. Hati nurani tidak bisa menerima. Ya. Kemudian kenyataan juga tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, ini juga tidak bisa diterima. Ya. Seperti itu. Nah, untuk menilai matan yang keempat, nilai 4 ke 5 ini adalah tolak ukur yang paling benar, tolak ukur yang paling baik adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi mengenai matannya kita cocokkan dengan Al-Qur'anul Karim.
Kalau itu sesuai dengan Al-Quran, maka itu bisa kita terima. Tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, harusnya itu kita tolak. Ya, walaupun tadi 3 syarat yang disebutkan tadi ya sudah terpenuhi, tapi kalau dalamnya itu matannya itu bertentangan dengan Al-Quran, ya kita bisa tolak hal itu. Kenapa? Karena tadi di 3 syarat tadi juga ada kemungkinan di sana ada sifat subjektif ya seperti itu ya, atau sesuatu yang ya, seorang misalnya awalnya dia itu dhabit, dia itu hafalnya kuat, tapi ketika meriwayatkan ini dia sudah tua, ada kemungkinannya saja dia lupa seperti itu. Nah, ini hal-hal yang bisa kemungkinan menjadi matannya itu berubah. Dan kebanyakan matan dari hadis itu diriwayatkan secara makna, bukan seperti Al-Quran. Al-Quran ini sampai kalimat-kalimatnya itu disampaikan dari Allah melalui malaikatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalimat-kalimatnya sama terus ya, dan disampaikan kepada para sahabat menghafalnya ya, dan juga ditulis ya. Ini semuanya sama. Jadi bukan saja maknanya, tapi ya, lafadznya pun sama ya. Dan diterima tadi bukan perorangan, tadi bukan ahad. Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir. Rasulullah sampaikan kepada banyak sahabat. Sehingga nggak mungkin ada yang kelupa. Kalau ini lupa, pasti diingatkan oleh yang lain. Ini mutawatir. Oleh karena itu, nggak pernah kita dapati Al-Quran, ayat Quran, ya, anfulan, ya, misalnya an Ibni Abbas, kemudian an Rasulullah SAW, qul huwallahu ahad, nggak pernah ada itu. Ayat Quran yang disampaikan ya melalui sanad seperti itu. Karena itu mutawatir, udah banyak didengar oleh para sahabat, ya, dihafal dan juga dituliskan. Ya. Ini perbedaannya Al-Quran dengan riwayat hadis tadi. Oleh karena itu kita ya diperintahkan agar supaya ketika menerima berita-berita ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, kita harus teliti seperti itu. Jangan sampai kita ya, ikut menyebarkan berita bohong. Maka kita terkena dengan hadis yang tadi. Hadisnya mutawatir itu. Ya, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, mengatakan Rasulullah bilang ini, padahal Rasulullah tidak bilang itu. Ya, padahal tidak mengatakan seperti itu. Ini kita berarti ikut menyebarkan kedustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti yang menjadi saksi di antara para saksi-saksi yang lainnya. Tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, ya, mulut kita menjadi saksi, ya, kulit kita menjadi saksi, tempat yang kita melakukan perbuatan kemaksiatan menjadi saksi, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan menjadi saksi atas setiap tindakan kita ketika kita mengatasnamakan suatu berita kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah nanti yang akan menjadi saksinya. Oleh karena itu, ya, kalau kita akrab dengan Al-Quran, kita baca tuntunan Al-Quran, Al-Quran itu mengajak kita supaya cerdas, supaya pintar. Ya, Al-Quran itu tidak menyuruh kita supaya menjadi bodoh. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap hari ya, kepada para sahabatnya. Yang diajarkan adalah Al-Quran, sehingga mereka berubah menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang bersih, manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang unggul, yang berakhlak mulia dengan didikan Al-Quran ya, dan juga teladan dan contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja mungkin nanti ada kalau ada pertanyaan lagi, Fadl. Jangankan hadisnya, Ustaz ya. Dari Ustaz nyampein barusan ke Ana nyampein ke Neja aja udah bisa berubah. Isinya, Ustaz. Iya, oleh karena isinya. itu bukan hanya mata rantai, tapi juga isinya juga ditolak ukur dengan Al-Quran dengan kebenaran. Nah, Ustaz, tapi bukankah Al-Quran itu dikumpulkan atau dibuat menjadi mushaf di zaman kekhilafahan, Ustaz? Apakah itu bagaimana, Ustaz?
ada riwayat-riwayat ahad mengatakan bahwasannya Al-Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu setelah peperangan Al-Yamamah menghadapi Musailimah Al-Kadzdzab, banyak hufadzul Quran, orang yang menghafal Al-Quran meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa para penghafal Al-Quran banyak yang telah meninggal dalam peperangan. Kita khawatir kalau Quran tidak dikumpulkan akan hilang. Maka dia mengingatkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Perhatikan ucapan Abu Bakar. Dia mengatakan, hadhihi bid'atun lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi karena Umar mendesak, membawakan juga argumentasi, ya, dan berulang-ulang, akhirnya Abu Bakar merasa tenteram hatinya, mulai dia perintahkan sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran. Jadi mereka yang menghafal Al-Quran dikumpulkan, kemudian diteliti, sampai akhirnya Al-Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar ibn Khattab. Kalau kita perhatikan hadis ini, terdapat kelemahan yang amat banyak. Pertama, ketika Abu Bakar mengatakan ini bid'ah yang tidak dilakukan Rasul, kita bertanya, bukankah Rasul memiliki para penulis wahyu yang menulis wahyu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu wahyu diturunkan, Rasulullah perintahkan untuk ditulis, kemudian dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga Al-Quran sebagaimana perintah Allah, dan juga mengajak para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Lalu kita bertanya, kemana perginya Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu yang langsung diperiksa oleh Rasulullah? Padahal riwayat yang meriwayatkan hal tadi, pengumpulan Quran, riwayatnya ahad. Sedangkan para penulis wahyu dan Rasulullah menyibukkan dirinya untuk mengumpulkan Al-Quran, menjaganya, hingga begitu beliau wafat, Al-Quran telah terkumpul dengan sempurna. Bahkan susunan Al-Quran pun juga apa? Disusun atas perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Fatihah artinya apa? Pembuka. Sekarang Al-Fatihah pembuka bukan? Lalu bagaimana kita memahami firman Allah, dzalikal kitab, tilka ayatul kitab, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin, kitab yang betul-betul disempurnakan ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian dirincikan di ayat demi ayat, disusun. Ya. Kemudian thumma fussilat min ladun hakimin, di samping kitab tersebut begitu sempurna, ya, dari mulai susunan kata-katanya, ayatnya, susunan ayatnya pun semua ditangani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan Rasulnya untuk meletakkan ayat ini pada surah ini. Kemudian surahnya juga berurutan ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga lahirlah Quran, ya, yang ada pada saat ini dan disepakati. Kalau seandainya ada keraguan, pasti akan ada perbedaan. Betul nggak? Betul. Kemudian mereka mengatakan Quran dikumpulkan dulu pada pelepah korma, pada kulit, pada apa? Pada tulang-tulang. Yang menggambarkan keadaan yang amat primitif. Kita bertanya, ada nggak Quran, kertas pada saat itu? Bahkan pada masa Fir'aun kertas sudah ada. Yang dikenal dengan Al-Waraqul Bardi, papirus. Dan Quran menyebutkan kertas sebanyak 2 kali. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim. Kalau kami turunkan kitab langsung di atas kertas, seperti Allah turunkan kitab Taurat di atas batu langsung, mereka bakal bilang ini sihir. Kalau Allah turunkan langsung kertas yang bertuliskan Al-Quran, mereka pasti mengatakan sihir.
Dan kertasnya bakal dipuja-puja. Iya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulnya Rasulullah yang memerintahkan para sahabat untuk menulisnya. Begitu juga dalam ayat lain dalam suratul An'am, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Qul man anzal kitaba alladhi ja'a bihi Musa hudan wa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Mereka betul-betul tidak menghargai Allah sedikit pun. Tidak menghormati kebesaran keagungannya ketika mereka mengatakan, ini ahli kitab nih, bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu kepada seorang pun manusia. Lalu Allah bertanya, lalu siapa yang menurunkan kitab kepada Musa yang Allah jadikan sebagai nur dan petunjuk bagi manusia, yang kalian jadikan sebagai tumpukan kertas, kalian nampakkan sebahagiannya, kalian sembunyikan sebahagian yang lain. Ini pada masa apa? Pada masa Nabi Musa Taurat dikumpulkan dalam bentuk alwah. Kemudian disalin, ditulis, tapi hanya jadi tumpukan. Lalu bagaimana pada masa Rasul? Masa Rasul tidak perhatian terhadap Al-Quran? Apakah Abu Bakar sama Umar lebih peduli terhadap Al-Quran dari Rasul? Ini jelas-jelas merupakan hadis palsu. Yang benar bukan mengumpulkan Quran menyusunnya, tapi yang benar menyalin Al-Quran lalu disebarkan menuju kota-kota yang lain sebagai pegangan. Itu yang terjadi pada masa Abu Bakar. Adapun hadis Umar sama Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ya, yang mengumpulkan Quran, sama aja mereka menuduh Rasulullah tidak menjalankan tugasnya. Betul tidak? Tidak menjalankan tugasnya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana Sayyidina Utsman, ya, ketika memerintahkan untuk membakar Al-Quran yang ada di tangan sahabat? Itu betul. Karena para sahabat dulu ketika mendengarkan Quran, mereka mengumpulkan Quran dengan metode mereka, cara mereka, dengan tulisan mereka yang bisa salah, bisa benar. Susunannya bukan susunan Allah, tapi susunan siapa? Sahabat. Begitu Al-Quran mulai disalin dalam jumlah banyak, ya, Sayyidina Utsman bersama para sahabat semua mengumpulkan semua Quran-Quran yang di tangan para sahabat lalu dibakar. Supaya tidak muncul versi lain yang berbeda dengan versi Rasulullah. Paham nggak? Jadi bukan berarti ada versi macam-macam, ya, dari Rasulullah, bukan. Para sahabat menulis untuk diri mereka, menyusun untuk diri mereka hingga susunannya tidak sama dengan susunan Allah. Nah, kalau kitab Quran dari dzalikal kitab, kitabun uhkimat ayatuhu, sekian banyak sebutan Alkitab. Kata Alkitab itu adalah kumpulan tulisan yang tersusun, itu namanya kitab. Kalau Quran bacaan. Jadi begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang Alkitab dan pengumpulannya, tapi mereka membuat riwayat palsu, ya, untuk menimbulkan keraguan-raguan Al-Quran. Sampai ada riwayat mengatakan ada sebagian ayat Quran yang tertulis dimakan oleh kambing hilang. Ada lagi ayat rajam yang hilang. Ini apa sebetulnya? Ini sebetulnya menunjukkan bahwa orang-orang Islam ini sebetulnya apa? Telah masuk dalam perangkap syaitan. Allah menjelaskan bahwasanya yang mengumpulkan Quran adalah Allah. Artinya Allah memerintahkan Rasulnya. Begitu juga Allah berfirman apa? Inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu fattabi'. Tugas kami untuk mengumpulkannya. Mereka bilang itu mengumpulkan dalam dada. Dalam dada. Artinya dalam bentuk hafal, tidak. Di samping dihafal, juga Allah perintahkan Rasul untuk mengumpulkannya. Mereka sering berbicara mengenai para penulis wahyu. Tapi ternyata hasilnya nggak ada. Betul nggak? Berarti ini merupakan tuduhan bahwa Rasulullah SAW berkhianat dan mengabaikan Al-Quran. Nah, sebagai tambahan berkaitan dengan kebohongan. Kebohongan yang Allah ceritakan kepada kita dalam Quran. Dari masa ke masa pasti ada orang-orang yang berbohong. Dulu ulama-ulama ahli kitab, sekarang ulama-ulama Islam. Bahkan orang-orang musyrik juga melakukan hal yang sama. Nah, sebagai contoh, pada ayat 75 surat Al-Imran, wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Sebagian ahli kitab, kalau kamu berikan sejumlah harta yang banyak, satu qintar, ukuran harta yang banyak, kamu titipkan, dia akan kembalikan semua. Tapi sebagian lagi, kamu titipkan 1 dinar, dia tidak akan kembalikan kecuali kalau kamu terus menagih dan meminta. Kenapa alasannya? Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil.
Mereka beranggapan kalau bohongin orang-orang Arab, ummiyin, mereka nggak kena hukuman. Kalau berbohong sama orang Yahudi, kena hukuman. Meriba sama orang Yahudi, kena hukuman. Tapi kalau berbohong pada bangsa Arab atau bangsa-bangsa yang lain, mereka tidak akan terkena hukuman. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Mereka bilang kami tidak akan dihukum oleh Allah kalau membohongi orang-orang yang bodoh. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengucapkan kata-kata bohong seperti ini padahal mereka tahu. Dijawab oleh Allah, bala, ini omong kosong tidak benar. Man aufa bi ahdihi wa taqa. Orang yang menepati janjinya dan bertakwa pada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah amat mencintai orang yang bertakwa. Orang Islam lakukan enggak? Melakukan. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa kita kalau pergi ke Eropa, ke negara-negara kafir, boleh kita curi barang-barang mereka. Curi barang-barang mereka. Akhirnya sebahagian orang berjenggot yang meyakini ucapan tersebut dengan alasan bahwa mereka kafir harbi, mereka masuk di supermarket mencolong barang-barang orang-orang kah? Di pekerjaan juga berkhianat. Akhirnya nama Islam rusak dan ternoda gara-gara ulama semacam ini. Allah tidak peduli siapapun yang mencuri. Mencuri barangnya orang kafir, mencuri barangnya orang Islam, sama hukumnya. Itu namanya mencuri. Ada lagi bahkan fatwa, kalau kita korupsi dari harta negara yang tidak menerapkan hukum Islam, lalu uangnya untuk perjuangan, halal hukumnya. Akhirnya banyak tokoh agama masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan fatwa yang tidak benar ini. Ini kebohongan atas nama Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah dan bahkan mereka tahu. Allah jawab, bala. Bala ini bantahan. Tidak benar. Man aufa bi ahdihi wa taqa. Siapa yang menepati janji bertakwa pada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat berikutnya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya mereka yang membeli dengan menjual ahdullah, kitab Allah, dan menggunakan sumpah mereka membeli thaman qalila, harga yang murah. Dunia dan seluruh isinya barang murah. Mereka membeli dunia yang harganya murah, ya, yang tidak berarti dengan menjual ahdullah, kitab Allah, dengan sumpah lagi. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan dapat bagian di hari akhirat nanti. Setelah itu, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara pada mereka. Wala yanzuru ilaihim. Allah juga tidak akan memandang mereka. Kemudian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim. Allah tidak akan sucikan dosa mereka. Walahum adzabun alim. Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Nah, bagaimana orang yang menggunakan kebohongan atas nama Rasul? Karena dia berbohong atas nama Rasul, berarti berbohong juga atas nama yang mengutusnya. Itu Allah. Ayat berikutnya, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Dan ada sebahagian dari mereka yang menggunakan lidah mereka yang tekuk sana kemari, ya, untuk menunjukkan seolah mereka sedang serius menyampaikan amanat Allah. Ada sebahagian dari mereka, la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Ketika mereka membaca kitab, menunjukkan keseriusan mereka, ya, padahal itu merupakan buah karya mereka, litahsabuhu minal kitab, agar kalian beranggapan itu dari kitab Allah. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukan dari kitab Allah. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka bilang ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal dia bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka tahu. Kenapa? Duit, kedudukan. Maka orang yang membacakan hadis tadi, ya, dengan menggunakan atau mengatasnamakan Sahih Muslim, kamu wajib taat pemimpin yang zalim walaupun jiwa mereka kayak setan, tubuh mereka tubuh manusia, wajib taat dan dengar. Ini jelas-jelasan yang ngomong siapa? Bukan Rasulullah. Rasulullah bari'un min hadza. Kita lihat pada masa kaum musyrikin. Dahsyatnya luar biasa kebohongan atas nama Allah. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum. Demikianlah, ya, orang-orang musyrik dihiasi oleh kuncen-kuncen mereka, tokoh-tokoh agama mereka, ya, bahwa Allah menghendaki agar mereka mengorbankan anak-anak mereka. Liyurduhum, untuk membinasakan mereka. Waliyalbisu 'alaihim dinahum,
dan juga untuk mengacau balaukan agama mereka. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftaru. Kalau Allah kehendaki mereka tidak akan melakukan. Biarkan kebohongan mereka. Kalau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, kecintaan dia pada anaknya lebih besar apa Allah? Suatu Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, kan dibatalkan setelah itu. Betul enggak? Mereka bilang Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut. Jadi menggunakan ayat-ayat Allah dan petunjuknya, tapi dengan secara salah. Akhirnya orang-orang Arab pada saat itu mengorbankan anak-anak mereka. Begitu juga pada ayat berikutnya 139 suratul An'am, wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatan lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fa hum fihi syuraka. Dan mereka berkata, ma fi butuni hadhihi al-an'am, anak-anak yang terdapat dalam apa? Dalam kandungan hewan-hewan ternak, anak sapi, ya, anak kambing, itu khusus yang boleh makan cuma laki-laki. Tapi wa iyyakum maitatan, kalau dalam keadaan mati, fahum fihi syuraka, maka laki perempuan boleh makan. Ya, coba. Kemudian wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Allah bakal menghukum mereka atas apa-apa yang mereka ucapkan. Kemudian berikutnya apa? Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah sayajzihim wa qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Allah mengatakan sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka safahan atas dasar kebodohan bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Begitu juga banyak orang Islam yang mendengarkan hadis atas nama Rasul diterima safahan bighairi ilmin, atas dasar kebodohan tanpa ilmu. Wa harramu ma razaqahumullahu alaih iftira'an 'ala Allah. Mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi mereka dengan mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Mereka semua telah tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk Allah. Jadi jangan gampang-gampang kita menerima satu riwayat padahal jelas-jelas bertentangan dengan Quran. Allah bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kalian memutuskan di antara manusia kepada para pemimpin, hendaklah putuskan dengan penuh keadilan. Lalu kalau pemimpinnya berbuat tidak adil, maka pada saat itu nggak boleh kita berdiam. Kita menuntut hak kita, menuntut agar keadilan ditegak. Kalau sudah menuntut, sudah berjuang, tidak dipenuhi, berarti kita sudah mengamalkan kewajiban kita. Nah kalau ada orang dizalimi, yang lain berdiam berpangku tangan, tunggu tanggal mainnya, dia akan terkena kezaliman yang sama. Kalau orang di sebelah rumah kita, rumahnya kebakar, kita diam aja, lama-kelamaan rumah kita juga ikut terbakar. Jadi dalam hari kita lihat bahwasanya kebohongan di setiap masa ada. Oleh karena itu barang siapa yang ingin melihat lebih jelas, silahkan baca firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dari ayat 136 surat Al-An'am kemudian sampai kepada ayat 146. 146, coba lihat bagaimana Allah mengisahkan kebohongan-kebohongan orang-orang yang dengan gampang mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan sebaliknya lalu Allah tutup qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu risun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Jadi kalau kita renungkan sama-sama dari apa yang Allah kisahkan tadi, ternyata kebohongan kalau dibiarkan akan lama-kelamaan mengakar hingga susah dihilangkan. Oleh karena itu dengan gampang akhirnya masyarakat dibully dan dibohongi, maka tugas para ulama seharusnya untuk tampil menegakkan kebenaran yang datang dari sisi Allah. Kalau diam, maka dia termasuk dalam apa? Golongan syaitan akhras. Syaitan yang bagaimana? Yang akhras, yang bisu. Jadi mudah-mudahan dari kajian kita pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan afak cakrawala yang lebih luas untuk memahami bahwa kitab suci Al-Quran dikumpulkan, disusun pada masa Nabi kita. Dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Suratul Nas. Yang menyusunnya Rasul atas perintah Allah. Dan telah terkumpul
di rumah Rasul, kemudian dari Hafsah diambil oleh apa? Abu Bakar sama Umar, disalin dan disebarkan. Bukan Abu Bakar sama Umar yang mengumpulkan. Orang yang mengatakan ini berarti berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, dan juga menimbulkan keraguan-raguan di hati kaum muslimin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas. Amin 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 amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian tadi Yohana Nawat penjelasan mengenai bahaya berdusta atas nama Allah dan Rasul. Mudah-mudahan siaran ini bermanfaat. Baik, saya Muhammad Krishna, juga Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, dan juga Neza, Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.